Teh, garis bawah itu. Ini Allah memanggil hanya untuk orang-orang yang beriman. Diususkan kepada orang-orang yang beriman. Tidak sembarangan ini Allah berfirman seperti ini. Karena untuk menjadi muslim yang benar-benar diakui, muslim yang benar-benar baik di sisi Allah, tandanya harus beriman dulu. Ini inputnya. Inputnya harus beriman dulu. Walaupun kita berbuat baik, menolong orang, berbagi, kemudian bedah rumah segala macam misalnya dari kantong kita sendiri, tapi kalau kitanya tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nonsen ada pahalanya di sisi Allah. Mahal iman ini. Gak bisa. Walaupun dia banyak berbagi sampai sebagian hartanya semua disumbangkan, disedekahkan, akan tetapi dia kafir, tidak beriman kepada Allah, nggak mungkin diterima berbaginya tersebut, sedekahnya tersebut, nggak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama inputnya harus punya iman. Ya, itu nanti nih. Kemudian apa kata Allah? Walladzina hajaru. Di samping dia beriman, kemudian mereka berhijrah. Teh aslinya dari mana teh? Aslinya teh? Poncol. Asli Poncol. Ada yang saking Sunda ayat teh. Kurang Sunda ayat teh. Banyak. Ayahnya pangkat dia tah. Hijrah kan? Hijrahna duka miliaran janda tanaun ya. Alam. Ya yang jelas hijrah dari Sunda. Ya leres saking Jawi wonten. Wah, saking Jawi wonten. Pak saking Budi. Jawi nih. Tuh. Saking Budi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa nih. Purwodadi, masya Allah. Setelah kali Solo, masya Allah. Purwodadi. Kenapa? Pak siapa? Sinten jenenge? Pak Susanto ini sampai hijrah nang ndi? Yang sampai hijrah ke sini, ke Poncol. Itu pertanyaan tuh. Memang dianjurkan oleh Allah. Ya sungguhnya sampai Rasulullah pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat-sahabat muhajirin ketika itu banyak yang diintimidasi, bukan saja mentalnya diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan tanahnya pun dibeli dengan harga yang murah, ada yang dirampas. Makanya sakit hati sahabat muhajirin dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi kena membela iman kepada Allah Subhanahu wa taala, demi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, akhirnya sahabat-sahabat dari Mekah ini hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Luar biasa. Nah, ketika di Madinah ini umat Islam, sahabat muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah gelombang kelimpung. Kenapa? Hartanya habis. Ada yang masih tersisa, ada yang sudah habis. Bingung mereka. Ini secara lahiriah. Walaupun di dalam hatinya bergembira karena sudah menyelamatkan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi mereka masih ada sedikit sakit hati kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya karenanya ketika orang-orang kafir Quraisy ini berniaga ke Syam, kemudian lewat ke Madinah pulangnya dengan membawa keuntungan besar, akhirnya dipegat oleh orang-orang dengan sahabat-sahabat muhajirin yang ada di Madinah. Diceritakan di dalam tafsir As-Sawi dari tafsir Jalalain. Di sana diceritakan ya akhirnya dirampok, diambil semua hartanya oleh orang-orang Islam ketika itu, oleh sahabat-sahabat muhajirin. Kenapa? Karena sakit hati hartanya, tanahnya banyak yang dibeli murah, bahkan ada yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Apakah Rasulullah kemudian melarang, hei sahabat-sahabat muhajirin, sudahlah, ya jangan dirampas, itu nggak boleh, itu harta dia. Tapi Rasulullah mendiamkannya. Ini artinya apa? Ini menjadi dalil suatu saat kalau Cina memerangi negara kita, harta kita banyak yang diambil oleh mereka orang-orang kafir, oleh Chinese. Kita jangan tinggal diam, halal kita rebut kembali. Amin. Amin. Zaman gedoran dulu teh, ingat nggak zaman gedoran? Ya. Udah ada belum? Jarang. Airnya belum ada.
lagi. Betul atau betul? Iya. Kita nggak boleh. Allah kata Allah wala tahinu, jangan kalian dalam tafsir jalan ditafsirkan wala tahinu, jangan kalian menganggap lemah. Atur strategi dari sekarang. Mumpung belum habis nih tanah dirampas oleh mereka. Gitu teh. Kira-kira teh halal. Ini yang menyebabkan terjadi perang Badar itu awalnya dari situ tuh. Karena ya semua diberhentikan pedagang-pedagang kafir Quraisy yang lewat ke Madinah dari Syam membawa keuntungan yang banyak dirampas oleh sahabat-sahabat Muhajirin, tapi Rasulullah mendiamkannya. Ini artinya apa? Karena memang tanahnya banyak yang dirampas ketika masih ada di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita pun berhak nanti atur aja strategi kita ya dari sekarang teh ya. Teh. Ya. Atur ya. Niki kulo harus memerangi nafsu kulo. Tuh. Nang purwo jadi saya kata maksiat kulo. Nang mriki nang pocot harus kata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendukung majelis al-falah. Koyo ngoten itu namanya wajah hadu teh tuh. Memerangi namanya. Imannya di bawah, hijrah, kemudian dia perangi nafsunya. Betul atau betul? Apa kata Allah berikutnya? Fisabilillah, untuk di jalan Allah. Ini kan di jalan Allah nih. Gih, di jalan Allah Pak Sinten jenenge teh. Pak Susanto, ini fisabilillah nih. Terus apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu yang diharapkan, yang punya iman kemudian berhijrah memerangi nafsunya demi untuk menjaga imannya, demi untuk menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu jahatnya diperangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang dicari, yang diharapkan hanyalah rahmat Allah. Betul atau betul? Kira-kira ini yang diharapkan hadir ke majelis al-falah ini rahmat Allah atau berkat teh? Berkah. Pasti rahmat Allah. Berkat rahmat teh. Iya, ada duanya. Cocok bener ya. Seandainya kita ngandelin sholat nih, Pak RW ya, Pak RT ya. Iya. Umur kita misalnya 70 tahun misalnya atau 60 tahun. Coba dah total dah rajin ibadahnya, rajin sholatnya, istiqomah sholatnya. Kira-kira berapa tahun? Hitung coba. PRW. RT insapnya kapan deh rajin sholatnya? Baru-baru ini doang. Pas ada alfal. 20 tahun paling istiqomah sholatnya paling 6 tahun atau 5 tahun. Betul atau betul? Mau ngandelin ibadah sholat, pengen masuk surga ngacak deh. Betul atau betul? Ngacak deh. Makanya ada jalan yang lain yang besar pahalanya apa? Ngaji. Kata Rasulullah, ngaji itu walaupun hanya 1 jam ngajinya dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat masih utamaan ngaji. Besar pahalanya teh itu. Sholat sunnah 1000 rakaat udah pernah belum teh? Boro-boro. Boro-boro. Sholat tarawih aja yang 23 mau dikurangi mulu pengen 11 mulu. Betul atau betul? Boro-boro yang 1000 rakaat. Masyaallah. Ngaji tuh, ngaji yang penting tuh ya. Kalau kita ingin dilamar oleh Allah supaya jadi orang yang lebih baik, ngaji. Jawabannya ngaji ya. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, ingat endingnya ini ayat wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya insya Allah ekonomi maisha terpenuhi, iman terjaga, kemudian ibadah istiqomah, rahmat Allah ya dapat, ampunan Allah datang. Ya ampunan Allah kita dapati ketika ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sudah mendapat rahmat Allah. Amin. Orang yang mendapatkan rahmat Allah sudah pasti mendapatkan ridho dari Allah.
Kalau saja tidak ada rahmat Allah yang diberikan kepada kita, jauh kita masuk dalam surga. Kalau ngandelin ibadah sholat doangan, karena umur kita 70, bersihnya kita istiqomah sholat 5 waktu, paling 5 tahun 6 tahun. Betul atau betul teh? Mudah-mudahan semua dapat rahmat Allah. Amin, amin ya Rabbal. Terakhir saya pesan nih kepada anak-anak yatim. Nah, ada anak yatimnya ini, udah tidur belum? Ada. Tadi ada yatimnya gede-gede amat tadi. Oh bukan, maknya ya, mak kakeknya ya. Ya, untuk anak-anak yatim, ya semuanya. Semoga anak-anak yatim ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya, kita doakan supaya anak-anak yatim kena di mana-mana teh yang banyak meninggal supaya membuktikan bapaknya duluan teh yang mati duluan. Teh, tiap kampung coba dah lihat dah, banyakan duda, banyakan janda. Janda teh yang punya anak, janda mah kuat nahannya teh. Kalau ditinggal suami RT, kalau ditinggal istrinya, kelawatan tuh seminggu juga. Betul atau betul? Kenapa? Karena demi anak. Kalau ibu mah, ya bener bu ya. RT ditinggal sama istrinya, coba dah, lurak-liriknya kemana-mana sudah. Betul atau betul? Nah ini kehebatan seorang ibu untuk mengurus anak-anak yatim. Kita doakan juga ibu-ibu yang ngurus anaknya yang yatim, mudah-mudahan diberikan kesabaran, Amin. ketabahan, dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yatimnya yang dididiknya, ibu ingat kalau memberi makan mah insya Allah ketemu aja bu. Ya RT juga tuh nggak bingung-bingung ngasih makan anak-anaknya, tapi yang susah itu mendidiknya. Itu yang susah juga bu. Masukilah ke sekolah-sekolah Islam. Ya di sini ada Nurul Jadi, itu ada Pak Kiai Hasan Basri, itu sekolahnya dekat bu ya. Jangan sampai imannya nanti ya ilmu agamanya tidak ada. Mumpung dari kecil agama jadi isi betul-betul. Jadi dari kecil memorinya ya sudah diisi dengan pengetahuan agama. Mudah-mudahan dia sudah besarnya nanti sekolah kemana saja, insya Allah imannya akan kuat. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya, karena besok takut ada aktivitas kerja atau apa. RT juga udah kelihatan lapar, udah gelisah kelihatannya. Betul teh? Betul. Ya sama.